Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Historia. Kembali lagi bersama saya Nurini dalam mengupas tuntas sejarah. Tahu nggak peristiwa yang terjadi di Bandung pasca kemerdekaan? Ada satu peristiwa yang fenomenal di kota Bandung, yaitu peristiwa Bandung Lautan Api. Mau tahu kisahnya? Yuk kita simak video berikut ini. Kedatangan Sekutu 12 Oktober 1945. Sekutu dan Nikat tiba di Bandung. Tujuannya adalah pertama, untuk melucuti senjata. Yang kedua, membebaskan tawanan perang, yaitu tawanan tentara Jepang dan juga tawanan Eropa. Kemudian yang ketiga, membagi kota Bandung. Keempat, rencana membangun markas Sekutu. Ultimatum Sekutu 12 Oktober 1945. Sekutu mengumumkan ultimatumnya yang berisi semua senjata api yang telah direbut dari tangan Jepang dan beredar luas di tengah penduduk harus diserahkan kepada Sekutu, kecuali yang dimiliki oleh TKR dan polisi. Ultimatum ini batas waktunya tanggal 21 November 1945. Setelah pengumuman ultimatum tersebut, ternyata rakyat tidak mengindahkan ultimatum Sekutu. Akhirnya TKR dan badan-badan perjuangan, tepatnya tanggal 21 November 1945 malam, mereka melakukan penyerangan ke daerah pendudukan Inggris yang berada di bagian utara Bandung. Bahkan mereka juga menyerang markas pendudukan Inggris, yaitu di Hotel Homan dan Hotel Preanger. 3 hari setelah peristiwa tersebut, McDonald pada tanggal 24 November 1945 mengirimkan pesannya kepada Gubernur Jawa Barat bahwa Bandung bagian utara segera dikosongkan dari penduduk termasuk pasukan bersenjata. Akibatnya di sini rakyat tidak mau mengosongkan kota Bandung. Akhirnya terjadilah pertempuran di daerah Cihaurgelis, Sukajadi, Pasar Kaliki, dan Balai Kereta Api pada tanggal 25 November 1945. Inggris bahkan melakukan penyerangan dengan cara mengebom beberapa daerah, diantaranya Cicadas dan Lengkong Besar. Bahkan mereka juga berusaha membebaskan tawanan Eropa. 21 Maret 1945, ini adalah awal munculnya ultimatum Sekutu. 21 Maret 1945, sebuah pesawat Dakota Aircraft yang merupakan angkatan udara kerajaan Inggris melayang-layang di atas kota Bandung. Mereka menyebarkan selebaran yang berisi ultimatum, yaitu isinya para ekstremis Indonesia harus mengosongkan Bandung selambat-lambatnya pada 24 Maret 1946 jam 24.00 dan mundur sejauh 11 km dari tanda kilometer 0. Kemudian pada tanggal 23 Maret 1945 barulah secara resmi mereka mengirimkan pesannya kepada Perdana Menteri Sultan Syahrir. Isinya bahwa selambat-lambatnya pukul 24.00 waktu Indonesia bagian Barat pada 24 Maret 1946, pasukan Indonesia sudah meninggalkan Bandung bagian selatan sejauh 10 sampai 11 km dari pusat kota. Dan bagaimana respon bangsa Indonesia? Tentara menolak ultimatum. Namun, ternyata Sultan Syahrir malah mendesak Panglima Divisi 3 Siliwangi, Kolonel A. Nasution, untuk menerima ultimatum tersebut dengan alasan
sekutu lebih canggih daripada tentara Indonesia. Operasi Bumi Hangus. Pada tanggal 22 Maret 1946 terjadi perbedaan instruksi antara pemerintahan RI di Jakarta yang justru menyatakan bahwa para pejuang sebaiknya memenuhi ultimatum dari sekutu. Sementara pesan berikutnya juga datang dari markas besar tentara yang ada di Yogyakarta bahwa isinya pertahankan setiap jengkal tanah tumpah darah. Akibat adanya perbedaan pandangan ini, akhirnya terjadilah pertempuran antara TRI yang melakukan penyerangan terhadap pasukan Inggris. Nah, kemudian pada tanggal 24 Maret 1946, Nasution sudah kembali ke Bandung. Dia mengadakan diskusi dengan Majelis Persatuan Perjuangan Priangan dan memutuskan bahwa kota Bandung akan dibumi hanguskan. Dan tepatnya dari rencana itu pukul 12 malam, tapi ternyata mundur lebih awal, yaitu jadi 21.00 atau tepatnya jam 9 malam. Dan dimulailah di sini pembakaran beberapa gedung dilaksanakan. Gedung yang pertama kali dibakar adalah gedung Bank Rakyat Indonesia, kemudian Bancai, Cicadas, Braga, Tegalega, Asrama TRI, Ciroyom, Jalan Asia Afrika, Kopo, Cibadak, Cikudapate, sepanjang jalan Oto Iskandar-Dinata, dan Babakan Ciamis. Dari peristiwa tersebut, ini menyebabkan 200.000 jiwa penduduk Bandung akhirnya mengungsi ke daerah Soreang, Majalaya, Banjaran, Ciparai, Cililin, Gunung Halu, Ranca Ekek, Cicalengka, dan Sumedang. Perjuangan Muhammad Toha. Setelah peristiwa membumi hangusan kota Bandung yang terjadi tanggal 24 Maret 1945, 3 bulan kemudian akhirnya terjadi sebuah peristiwa yang heroik yang dilakukan oleh pemuda Bandung, tepatnya namanya Muhammad Toha, yang merupakan pemuda kelahiran tahun 1927. Ia pernah menempuh pendidikan di Volksrode atau sekolah rakyat sampai kelas 4. Kemudian dia menjadi anggota BRI di bawah pimpinan Anwar Sultan Pamuncak yang nanti berubah menjadi BBRI. Nah, bagaimana perjuangan beliau? Nah, beliau adalah salah satu tokoh yang pada tanggal 11 Juli 1945 dengan heroiknya bersama Ramdan dengan menyusuri Sungai Citarum, akhirnya dia menyusup masuk ke gudang Mesiu yang berada di Dayakolot, dan kemudian dia meledakkan gudang tersebut sampai beliau pun gugur di sana. Dan pertempuran masih tetap berlanjut dengan gugurnya beliau. Pertempuran dilanjutkan dengan pertempuran gerilya dan berakhir ketika adanya perjanjian Linggarjati. Sekian materi mengenai pertempuran Bandung Lautan Api. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.